Oke, kembali lagi dalam channel Arya TBDS, di mana video pada konten ini adalah video bagian kedua tentang pembahasan bentuk aljabar. Nah, di mana pada video bagian pertama kita telah mengenal bentuk aljabar, dan pada bagian kedua kita akan memahami penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Tapi sebelum saya lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, izinkanlah saya untuk menyampaikan salam bagi umat Hindu. Om Swastiastu. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang kedua, itu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, seperti yang kalian ketahui di awal, bahwa dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang pertama kalian harus memahami tentang suku-suku yang sejenis. Nah, pada materi atau pembahasan yang kedua ini, hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, itu untuk cara yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus memahami tentang sifat distributif. Tentunya sifat distributif ini tidak asing bagi kalian jika kalian telah mempelajari materi bilangan. Nah, di sini ingin saya sampaikan untuk sifat distributifnya apabila dalam penjumlahan A, B, atau A kali B ditambah A kali C sama artinya dengan A dalam kurung B ditambah C. Jadi A-nya kita sisihkan dan yang tersisa dalam kurung adalah B dan C. Atau kebalikannya, A dalam kurung B tambah C sama artinya dengan A mengalihkan B dan A mengalihkan C. Ingat tandanya ya. Di sini saya gunakan pointer dulu. Nah, ingat tandanya, apabila dia positif maka di sini positif. Nah, berikutnya juga pengurangan sama seperti pada penjumlahan, hanya berbeda tandanya saja, tanda operasi hitungnya. Nah, itu untuk syarat yang kedua untuk kalian memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu yang ketiga, tentu kalian juga harus memahami perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau begitu sebaliknya. Nah, dimana apabila bilangan bulat positif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Dan bilangan bulat negatif, apabila bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Dan begitu pula bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif bertemu, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih memahami materi ini, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal yang ingin saya bahas. Bisa kalian perhatikan pada video ini. Untuk nomor 1, kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya seperti apa. Cara mencari atau cara menjawabnya, kita simak. Untuk nomor 1, sederhanakanlah bentuk aljabar dari 4 dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15x kuadrat. Nah, yang pertama kalian lihat bahwa ada bentuk 4 dalam kurung 3x kuadrat plus 2x. Bentuk ini sama dengan sifat distributif pada penjumlahan bentuk aljabar. Jadi kita misalkan 4 ini adalah A, lalu 3x kuadrat ini adalah B, lalu 2x ini adalah C. Maka dapat kita katakan A kali B, A kali C. Maka 4 mengalihkan 3x kuadrat tambah 4 mengalihkan 2x dan dapat hasil min 15x kuadrat. Nah, hasilnya itu adalah 12x kuadrat plus 8x dikurangi 15x kuadrat. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Tentunya belum. Kita perhatikan bahwa bentuk ini memiliki suku-suku yang sejenis. Siapa? Ya, variabelnya adalah x kuadrat. Apakah ada variabel x kuadrat yang sama? Ya, ada tentunya. Jadi sukunya 12x kuadrat dengan min 15x kuadrat adalah suku yang sejenis. Maka kita kumpulkan suku-suku yang sejenis tersebut. Nah, sudah kita kumpulkan jadi seperti ini. Lalu kita operasikan dia. Yang dioperasikan hanya koefisiennya saja. Variabelnya cukup didiamkan saja. Jadi kita operasikan 12 dikurangi 15 ditambah 8x. Kenapa 8x tidak ikut? Karena dia
bukan suku yang sejenis dengan X kuadrat, maka dia hanya cukup diam saja. 12 dikurangi 15, hasilnya adalah min 3x kuadrat. Kenapa min? Karena bilangan bulat negatifnya lebih besar dari bilangan bulat positifnya. Maka hasilnya adalah min 3x kuadrat, lalu plus 8. Maka hasil yang nomor 1 adalah min 3x kuadrat ditambah 8. Oke, untuk yang soal nomor 2, tentukan jumlah dari bentuk aljabar 12x kuadrat min 9x ditambah 6. Nah, kenapa di sini bisa tandanya tambah? Karena di sini kita perhatikan pada soal tentukan jumlah. Di sini ada kata jumlah. Nah, maka bentuk aljabar ini dijumlahkan dengan bentuk aljabar ini. Maka 12x kuadrat min 9x ditambah 6 ditambah min 7x kuadrat ditambah 8x dikurangi 14. Nah, tujuannya untuk mengisi tanda kurung di sini adalah untuk memisahkan kedua bentuk aljabar tersebut. Nah, setelah itu kita buka kurungnya menjadi 12x kuadrat min 9x ditambah 6. Nah, untuk yang berikutnya kita perhatikan, apabila positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka menjadi min 7x kuadrat. Lalu positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Maka positif 8x. Lalu positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif 14. Nah, sampai di sini kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu ada x kuadrat, lalu ada x, dan ada juga konstantanya. Kita kelompokkan menjadi 12x kuadrat min 7x kuadrat. Saya ulang, 12x kuadrat dikurangi 7x kuadrat dikurangi 9x ditambah 8x ditambah 6 dikurangi 14. Kita kurangkan koefisiennya saja. 12 dikurangi 7, 5. Kenapa dia positif? Karena bilangan bulat positifnya lebih besar dari bilangan bulat negatifnya. Lalu pada variabel x, min 9 ditambah 8. Kenapa dia hasilnya min x atau min 1? Karena bilangan bulat negatifnya lebih besar dari bilangan bulat positifnya. Dan hasilnya adalah min 1x. Kenapa kenapa hanya min x saja? Karena apabila koefisiennya itu 1, tidak usah kita tuliskan. Yang berikutnya kita operasikan konstantanya. 6 dikurangi 14. Hasilnya adalah min 8. Kenapa min? Karena bilangan bulat negatifnya lebih besar dari bilangan bulat positifnya. Maka hasil yang nomor 2 adalah 5x kuadrat min x, 5x kuadrat dikurangi x dikurangi 8. Lalu ada juga cara lainnya. Tentunya kalian tidak asing dengan cara menjumlahkan seperti ini. Nah, apabila dari dua bentuk aljabar tersebut memiliki suku-suku sejenis, maka dapat kalian gunakan cara ini. Kita kelompokkan dia. Kita sudah dikelompokkan, maka kita langsung operasikan. 6 ditambah min 4. Positif bertemu dengan negatif, maka positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. 6 dikurangi 14, hasilnya min 8. Lalu min 9 ditambah 8 adalah min x, karena bilangan bulat negatifnya lebih besar dari bilangan bulat positifnya. Lalu 12 ditambah min 7, positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif, maka sama artinya kan 12 dikurangi 7. Hasilnya adalah 5x kuadrat. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah 5x kuadrat min 5x kuadrat dikurangi x dikurangi 8. Oke. Yang berikutnya itu soal nomor 3. Kita simak min 5x kuadrat. Nah, kenapa dia bisa min 5x sedangkan di sini adalah min 4 yang terlebih dahulu. Kita simak kalimatnya. Kurangkanlah min 4 dalam kurung 2x plus 3 dari min 5 dalam kurung x min 2. Kemudian sederhanakanlah hasil pengurangan tersebut. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kurangkanlah min 4. Jadi min 4
bentuk aljabar ini mengurangkan bentuk aljabar yang ini. Maka operasinya dapat kita tuliskan min 5 dalam kurung X min 2 dikurangi dalam kurung min 4 dalam kurung kembali 2X plus 3. Tujuannya mengapa ada kurung yang berbeda ini hanya untuk membedakan saja agar kalian tidak bingung. Sebenarnya tujuannya hanya untuk memisahkan tandanya agar tidak agar tidak menyatu. Sekarang kita gunakan sifat distributif min 5 kali X min 5 dikali min 2, lalu kita jangan hiraukan dulu tanda minnya. Kita lakukan sifat distributif di dalam kurung itu min 4 dikali 2X lalu min 4 dikali 3. Maka dapat hasilnya min 5X ditambah min bertemu dengan min adalah positif, maka positif 10, 5 kali 2 adalah 10. Lalu dikurangkan, lalu negatif bertemu dengan positif, hasilnya adalah negatif. 4 dikali 2X hasilnya 8X, maka ini adalah min 8X. Lalu min 4 dikalikan 3, bilangan bulat negatif bertemu dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah min. Lalu 4 kali 3 adalah 12. Nah, sudah sampai di sini, langsung kita operasikan lagi. Min 5X ditambah 10. Nah, di sini adalah min bertemu dengan min adalah positif. Min kali min adalah positif, maka plus 8X. Lalu min bertemu dengan min, hasilnya adalah positif, maka plus 12. Selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu adalah min 5X ditambah 8X ditambah 10 ditambah 12. Jadi min 5X ditambah 8X. Kenapa dia hasilnya positif? Karena bilangan bulat positifnya lebih besar dari bilangan bulat negatifnya. Lalu maka dapat hasil 3X. Lalu 10 ditambah 12 adalah 22. Maka hasilnya 3X ditambah 22. Maka itu saja untuk contoh soal dalam pokok bahasan yang kedua ini. Dalam pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa isi pada kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu video bagian kedua ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.